Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuraida. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 12 Blangmangat. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Nur Hayati. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 12 Blangmangat. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu. Besok saya akan mengamati proses mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Bu, adapun tujuan saya melakukan supervisi ini adalah mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu memberikan pengajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bagaimana Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebut minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian setelah membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Begitu Bu. Berarti Ibu akan siswa dapat mengamati dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian satu lagi Ibu membandingkan gambar. Iya, membandingkan gambar. Baik Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai setelah observasi ini? Baik, untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Iya Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu di pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas ataupun ingin Ibu terapkan. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun pendekatannya. Baik. Untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensi, yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan mereka, dan saya menyediakan benda-benda konkret seperti buku, mencari tanaman-tanaman di lingkungan sekolah, contohnya itu seperti mencabut rumput sebagai contoh yang jelasnya, dan saya melakukan tanya jawab, kemudian membuat simulasi. Ya baik Bu, berarti strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu dengan membagi kelompok dan menunjukkan benda-benda konkret ya yang ada di sekitar sekolah Bu ya. Iya baik Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Media pembelajaran yang saya gunakan dengan berbagai poster, benda-benda hidup yang ada di lingkungan sekolah. Iya Bu, berarti sudah siap Bu ya rancangannya ya. Ibu sudah menyiapkan media poster ya Bu ya, dan benda-benda sekitar ya. Jadi tidak susah untuk menyediakannya karena bisa kita memanfaatkan yang ada. Iya Bu, memanfaatkan yang ada di sekitar ya. Bagus sekali Bu. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Insya Allah bisa saya lakukan di hari Senin. Hari Senin, Tanggal
tanggal 9, Iya. tanggal 11, Iya. tanggal 11 bulan 12, Iya. Insya Allah hari Senin di kelas 3. Iya. Di jam apa? Di jam kedua pembelajaran. Oh iya, baik. Berarti besok saya akan datang ke kelas Ibu melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Baik. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca super observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, dan semua hal untuk proses pembelajaran saya nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu, sudah berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra observasi ini, dan sampai ketemu di kegiatan observasi nanti, dan sampai jumpa besok ya Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Sukses? Sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kemudian bisa berjalan dan besar. Nah, untuk menjaga, untuk supaya kita tumbuh besar, kita perlu butuh makan. Apakah manusia butuh makan? Apakah tumbuhan butuh makan? Berarti makhluk hidup itu jenis-jenisnya butuh makan. Nah, coba kita lihat di situ ada tulisannya. Untuk tumbuh besar, untuk tumbuh sehat. Untuk supaya tumbuh sehat, manusia perlu makanan yang sehat. Yang sehat, ya. Makanan yang sehat. Apa saja? Makanan sehat. Sayur, buah-buahan, apa lagi? Ada sayur, ada buah-buahan, ada apa lagi? Ada ikan. Apa lagi? Ada susu. Ada apa lagi? Ada wortel itu sayur. Nah, semua ini disebut dengan tempat sehat. Lima sempurna. Tempat sehat 5 sempurna itu sudah makanan sehat. Makanan sehat di situ ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada daging dan ada susu. Itu semua termasuk makanan sehat, yaitu tempat sehat 5 sempurna. Nah, untuk menjaga kesehatan kita biar tumbuh besar, tumbuh sehat, kita harus menjaga kebersihan. Pinter. Nah, misalnya sebelum makan harus bagaimana? Harus cuci tangan. Pinter. Harus cuci tangan supaya bersih. Karena setiap makanan yang kita masukkan dalam mulut itu akan diolah untuk kita sehat supaya tumbuh, ya kan? Supaya tumbuh sehat. Nah, coba sekarang kita lihat videonya tentang makhluk hidup. Ya, tumbuh besar. Sekarang ibu mau
pembelajaran kita selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuraja, merupakan CDP Angkatan 9 Kota Hulu Sumawe. Bersama saya hadir Pak Anjar sebagai pengajar praktis saya, dan Ibu Nurhayati selaku rekan saya yang sudah melakukan pembelajaran kemarin, Bu, ya. Baik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melakukan praktik pembelajaran yang sebelumnya juga kita melakukan pra-observasi, ya, Bu, sebelum mengajar di kelas, ya, Bu, ya. Baik, Ibu. Gimana nih perasaan Ibu kemarin ketika melakukan pembelajaran, Bu? Alhamdulillah, saya merasa puas. Iya. Sesuai harapan, Iya. anak-anak bisa mengambil kesimpulan dalam pembelajaran kemarin. Iya, iya, Bu. Kemudian, Bu, kira-kira, Bu, proses pembelajaran kemarin sudah sesuai tidak dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Sebelumnya kan kita ada membuat bersama saya bimbing kemarin, bersama-sama kita membuat SPP kemarinnya. Kemudian bahan-bahan yang diperlukannya Ibu sudah memberitahu saya ketika pra-observasi kemarin. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Menurut saya sesuai. Saya merasa puas kemarin mengajar itu sesuai dengan RPP yang kita buat kemarin itu. Saya di situ anak-anak dia lebih menarik, lebih semangat dalam pembelajaran kemarin itu. Anak-anaknya, Bu, ya. Iya. Jadi ibu anak-anaknya ini semangat. Kemudian ibunya, gurunya ini sudah sesuai kan menurut Ibu atau belum dengan rencana Ibu? Ibu kan berencana kemarin melakukan ini, apakah sudah sesuai? Sesuai, Bu, sesuai. Kemudian, Bu, Ibu dapatkah menceritakan hal-hal yang Ibu rasa puas dalam pembelajaran kemarin? Iya, saya merasa puas dalam kemarin. Ya, itu salah satunya membuat pelajaran sesuai dengan RPP itu, dengan RPP sesuai materinya, yaitu tentang ciri-ciri materi. Iya. Nah, di situ anak-anak bisa, saya lihat lebih semangat, bisa mengambil kesimpulan dalam pembelajaran kemarin itu. Nampak semangat, lebih tertarik dia dengan adanya di situ ada video-video kan, ya ada alat peraga, ada poster. Kemudian Ibu, kira-kira menurut Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini kan, kita kan ada buat tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ibu ini, apakah kalau saya kasih skala dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu ini berapa nih skala yang Ibu dapat? Berapa? Ya, coba Ibu bayangkan berapa? Dari 1 sampai 10. Kira-kira 8 ya. 8 ya? 8 kemarin dapatnya, ya, Bu, ya.
Kemudian kemarin kan ibu waktu praobservasi kan ada pengembangan yang ingin ibu capai kemarin kan di kemarin di mana pengetahuan keterampilan. Nah, apakah itu sudah tercapai, Bu? Sudah. Gimana nih, Bu? Coba diceritakan. Pengetahuan anak, keterampilan anak mungkin, atau apa? Coba Ibu ceritakan. Dalam pembelajaran kemarin saya lihat anak-anak berkesinambungan. Waktu saya menjelaskan pelajaran itu, waktu kita tayangkan video itu tentang video tentang mampu hidup, ciri-ciri mampu hidup di situ kan ada beberapa di situ ciri mampu hidup. Anak-anak berkesinambungan. Nampak mudah dimengerti. Jadi anak-anak mampu gitu ya. Baik Ibu. Menurut Ibu nih, ketika pembelajaran kemarin, ada nggak kesulitan yang dialami oleh siswa? Kan Ibu ngajar kemarin, sewaktu ngajar, Ibu lihat anak-anaknya. Kira-kira anak-anak ini mengalami kesulitan atau tidak, mungkin tidak mengalami kesulitan atau lancar menurut Ibu ini? Kesulitan bagi anak apa? Mungkin mereka butuh dimengerti, butuh pendekatan lebih anak. Karena anak-anak kan itu bermacam karakternya, kan? Butuh pendekatan mereka. Jadi baca ada kesulitan ya menurut Ibu? Ada kesulitannya. Apa kesulitannya, Bu? Bagi saya. Bagi anaknya dulu ini belum tuntas nih bagi anaknya. Kesulitan bagi siswa kita, siswa Ibu. Saya lihat ada beberapa yang di situ tidak mudah mengerti. Mungkin siswa yang masing-masingnya. Di situ mungkin saya harus lebih memperjelas lagi. Di situ. Ataupun bisa mengulang kembali pembelajaran yang kemarin itu. Berarti masih ada anak-anak yang belum mengerti ya. Tadi kan kita sudah mendengar Ibu menceritakan tentang kesulitan siswa. Nah, kalau sekarang kita mau mendengarkan kesulitan Ibu nih, ada nggak kemarin? Atau nggak ada kesulitan sama sekali nih? Ada. Kira-kira apa kesulitan saya di situ? Saya kurang masih kelas. Biasa itu. Saya juga begitu. Dalam apa nih? Dalam hal anak-anak dalam mendengar tidak sepenuhnya takut tidak. Iya, biasa itu saya karena kelas 3 itu ya. Kelas 3 kelas. Saya kelas 2 itu. Itu masalah satu dalam masalah kelas. Dalam masa kelas ya, ibunya ya, anak-anak juga ya. Biasa itu, Bu. Saya juga mengalaminya. Karena kita kelas rendah. Kalau kelas tinggi mungkin nggak akan seperti itu ya. Kelas rendah siswanya mungkin masih bermain ya. Saya mengalami juga. Ya, kira-kira Bu, ada nggak alternatif nih untuk mengatasi kesulitan itu dalam hal mengelola kelas? Ada nggak ya? Mengatasi kesulitan Ibu dalam mengelola kelas itu menurut Ibu? Mengatasinya ya dengan video itu kadang nggak bisa lalai di situ. Misalnya biar Ibu mampu mengelola kelas. Kira-kira menurut Ibu nih, misalkan ini tadi Ibu bilang tidak mampu mengelola kelas, anaknya nggak bisa
duduk dengarkan dulu, kalau lihat video masih loncat-loncat kan. Kira-kira biar anak itu nggak seperti itu ya, nggak loncat-loncat dalam melakukan tapi dia mungkin loncat-loncat atau gimana. Nah, menurut Ibu apa alternatif untuk mengatasi masalah itu kira-kira? Itu salah satunya supaya anak tidak bosan ya. Oh ya, ada juga kan. Dengan apa, kita menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan itu. Oh iya. Kita lagu nyanyian Breaking ya. Breaking ya, melakukan breaking biar anaknya kembali gitu kan sama kita. Iya Bu. Ini strategi yang sudah Ibu siapkan kemarin berjalan nggak? Berjalan ya. Strategi kemarin kan Ibu mengatakan apa kemarin strategi pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin yang dari Ibu lakukan Ibu susun sebelum ngajar. Strateginya Ibu menyiapkan bahan-bahan kemarin. mengajarkan SPP di situ, menyediakan alat peraga, itu ada video juga kita kemarin. Kira-kira berguna nggak Ibu? Sangat berguna. Sangat berguna. Kemudian Ibu menurut Ibu nih kita kita identifikasi berdua nih. Kemarin kan saya melihat Ibu mengajar. Ayo sama-sama kita mengidentifikasi nih. Menurut Ibu ada nggak hal yang lebih dari Ibu ataupun yang sudah mantap dari Ibu ketika ngajar kemarin? Ini ngajar kemarin ya. Udah mantap ini kayaknya udah mantap nih kayak gini. Harus saya lakukan peningkatan nih biar lebih bagus lagi pembelajaran saya. Nah, coba Ibu ceritakan, kita sama-sama mengidentifikasi dulu. Kira-kira ada nggak yang sudah mantap yang sudah Ibu lakukan kemarin? Tentu ada. Saya kemarin itu menyediakan video-video itu, menyediakan video dengan inovasi ya, inovasi. Kemudian menyiapkan RPP sesuai materinya, pembelajaran yang kemarin itu sesuai materinya. Iya juga sesuai kebutuhan siswanya kemarin Bu ya. Iya. Yang kemarin kita sama-sama belajar tentang berdiferensiasi. Ya itu. Kira-kira nih yang harus Ibu buat peningkatan ada nggak dari pembelajaran kemarin? Peningkatan dari Ibu sendiri apa yang harus saya lakukan ke depan? Saya harus lebih menguasai kelas salah satunya. Saya harus lebih banyak lagi yang sesuai dengan pembelajaran ya. Baik Ibu, jadi Ibu dengan yang sudah kita ceritakan tadi ya Bu ya, sudah banyak kita ceritakan pengalaman Ibu tadi yang mengajar kemarin dengan menyiapkan PP, menyiapkan bahan-bahan, alat ajar, video ya yang ditampilkan dengan menyanyikan lagu-lagu kemarin. Padahal ada yang menyanyikan lagu ya, mungkin harus ada ice breaking yang jangan terlalu kaku ya. Mungkin ya seperti itu Bu ya, seperti Ibu bilang tadi menyiapkan ice breaking ke depannya. Kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Untuk pertemuan selanjutnya dengan pengalaman kemarin mengajar. Pertemuan selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu apa kira-kira? Untuk menutupi ataupun melengkapi keterangan
kira-kira? Saya lebih belajar lagi, lebih belajar lagi dari teman-teman TPKA. Di situ saya bisa meniru, meniru bagaimana cara mereka belajar. Di situ bisa saya bawa itu saat saya belajar dan menyesuaikan dengan karakter diri saya. Seperti kita belajar sama-sama ya, seperti anak-anak itu beda-beda ya. Jadi kita harus bisa itu ya, Kita sesuaikan. Susah sebenarnya. susah, tapi nggak susah. Sama-sama kita belajar kan. Berarti tadi belajar dengan tema sejawat, terus apa tadi menyiapkan apa tadi sesuai kebutuhan apa tadi? Menyiapkan bahan-bahan ajar sesuai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang hari itu kita ajarkan tentang FPP, Sesuai kebutuhan sesuai. Iya, kayak gitu. Jadi keseluruhan pemilihan kemarin menyenangkan ya. Bagian kita menyenangkan juga ya. Baik Bu, dengan hati Ibu nanti akan belajar dengan sejawat, menyiapkan FPP dan apa saja media pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa tadi dibilang. Jadi kapan nih kira-kira akan Ibu lakukan jadwalnya? Ini kan kita mau dekat puasa nih ya. Setelah puasa nih, setelah puasa ya Bu ya. Setelah Lebaran ya Bu ya. Setelah puasa Lebaran. Jadi waktu di bulan Ramadan Ibu bisa menyiapkan FPP-nya dengan lebih maksimal Bu ya, bahan-bahannya Bu ya. Dan ya bagus sekali Ibu rencana Ibu, punya waktu banyak nih Bu. Semoga pembelajaran ke depan lebih bagus dari hari ini Bu ya. Oke, nanti berarti Bu sebulan lagi Bu ya. Sebulan lagi Bu. Nanti saya tunggu nih ceritanya dari Ibu, gimana pembelajaran pertama hari kemarin sama setelah Lebaran nih. Sama-sama kita duduk seperti ini lagi Bu ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.